Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official. Tegabut Official. Kumaha wartosna daraman. Piye kabare Mas? Apik-apik wae ta? Ya apa kabare ta? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa rungana? Apa kereba? Apa kabar? Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video-video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Baik, saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut yo. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Hai kawan-kawan. Oke, ini cuacanya panas sedup deh, sumuk ya, gerah, hardang, ya kan? Kita akan membahas mengapa dari ujung Medini ini selalu dipropagandakan ya, selalu digaungkan dari berbagai macam profesor. Banyak sekali profesor, ada dari segi bahasa, ada dari segi kebudayaan. Pokoknya semua sepertinya lagi didengung-dengungkan. Ada apa sebenarnya? Ini kita pahami sedikit demi sedikit ya. Kita pahami sedikit demi sedikit, satu persatu ya, prof ini nanti kita bicarakan. Sebenarnya ada apa ini? Kok sepertinya kok terus-terusan gitu loh. Sepertinya kok terus-terusan ya. Kita santai saja membahasnya. Yang pertama yang pernah saya lihat adalah Prof yang mengatakan apa salahnya gitu. Di bahasa Indonesia itu di depannya disematkan Melayu Semang Indonesia itu toh. Terus sama yang 300 juta penutur. Bahasa Melayu Malaysia ini katanya 300 juta penutur. Pertanyaannya penduduk mereka itu kisaran 30 sampai 40 juta. Lantas yang 260 juta itu dari mana? Lantas beliau melobi Indonesia agar depannya dituliskan bahasa Indonesia itu disematkan Melayu Semang Indonesia seperti itu toh, tapi Indonesia tidak mau. Terus diusulkan untuk menjadi bahasa kedua, ceritanya kan seperti itu toh. Tapi ini kenapa? Sepertinya apa yang dia sampaikan itu bukan pemikiran dia pribadi. Ini merupakan sesuatu ada cita-cita tersembunyi. Entah ini dari siapa kita tidak tahu, tapi yang jelas ini terus menerus didengungkan. Kemudian satu lagi seorang prof itu yang berbicara di depan, entah ini konteksnya apa. Mana ada bahasa Indonesia? Yang itu. Mana ada bahasa Indonesia? Bikin kaget toh gitu. Orang kok begini amat gitu. Jadi kita berpikir ini sebenarnya ada apa gitu. Mana ada bahasa Indonesia? Kita ini ngomong bahasa kita ini bahasa Indonesia apa bahasa kita ini bahasa Malaysia atau bahasa Melayu? Bingung sendiri deh. Terus kami bertutur bahasa Indonesia. Mana ada bahasa Indonesia? Seperti itu kawan. Jadi kita juga cukup kaget waktu saya nonton video itu, gitu loh. Ini orang gitu. Terus ada satu lagi yang ngomong seorang perempuan yang istilahnya membandingkan bahasa Melayu Malaysia atau bahasa Melayu lah yo dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu di mana-mana kan bahasa Inggris. Dia harapkan bahasa Melayu di mana-mana juga Melayu. Melayu Malaysia, Melayu Singapura, Melayu Brunei. Terus Melayu Indonesia maunya kan begitu. Tapi
secara hukum kan tidak bisa tuh, karena bahasa Indonesia ini sudah di dalam undang-undang termasuk bahasa kebangsaan, ciri kedaulatan. Beliau juga mengatakan bahwa bahasa itu merupakan ciri sebuah kedaulatan sebuah negara. Bahasa merupakan ciri kedaulatan sebuah negara, seperti bendera dan lambang negara juga seperti itu tuh. Jadi kontras, apa yang dia sampaikan jadi kontras dengan sendirinya. Kemudian dari segi kebudayaan belum lama ini ada juga yang mengatakan bahwa dari kalangan sana juga, profesor juga masalahnya toh, mengatakan bahwa Sriwijaya itu bukan agama Hindu atau Buddha, tapi agama Hanif. Dengan bukti ada surat dari Raja Sriwijaya ke Muawiyah I, alasnya kan seperti itu. Tetapi ini juga tidak bisa dijadikan sebagai pedoman. Terus dia mengatakan bahwa sejarah-sejarah dulu dibuat itu oleh orientalis, orang barat lah, untuk menenggelamkan kedikdayaan Melayu, kan gitu ceritanya seperti itu. Tapi bukti-buktinya juga kurang valid. Kemudian yang terakhir yang di unggahan saya terakhir kan tentang Borobudur ya. Borobudur itu dianggap peninggalan sebagai Melayu Mahawangsa gitu toh. Tapi kalau seperti yang saya ungkapkan di video saya itu, logikanya juga tidak masuk gitu kan. Logikanya tidak masuk. Lantas yang kita pikirkan tuh kenapa bisa seperti ini gitu. Kenapa bisa seperti ini? Ini yang menyampaikan juga bukan orang biasa-biasa toh. Rata-rata mereka itu kan profesor toh. Berarti kan orang pintar. Secara logika mereka itu orang pintar. Tapi kenapa kok sampai seperti ini? Tidak mungkin dia tidak tahu. Terus secara yang bilang mana ada bahasa Indonesia, tidak mungkin dia tidak tahu. Beliau tidak mungkin tidak tahu. Karena kan rata-rata berhenti di situ dan orang-orang menanggapinya seperti itu. Para netizen menganggap bahwa mana ada bahasa Indonesia, stop di situ. Tidak diperhatikan bagaimana orang Indonesia itu membentuk bahasa Melayu Riau menjadi bahasa Indonesia itu tidak mudah. Perlu waktu yang sangat panjang, itu tidak dihargai seperti itu kan. Seperti itu. Jadi ya kita juga tidak tahu apakah ini ada sesuatu yang tersembunyi gitu toh. Ada komentar di video saya itu bahwa ada waktu saya membahas tentang rendang itu dari Minangkabau waktu seperti itu. Ada yang menanyakan bangsa dan negara itu bagaimana? Katanya sebuah kebudayaan itu milik bangsa bukan milik negara, kan seperti itu. Tapi kita kupas di sini. Ya, kita kupas sedikit di sini ya. Pengertian bangsa dan negara. Bangsa itu kan sekumpulan orang ya, di apa itu namanya? Pernah saya ungkapkan kan di video saya juga. Atas persamaan keturunan, terus adat istiadat segala macam itu dengan pemerintahan sendiri itu. Terus negara adalah sebuah perkumpulan orang dalam satu peraturan yang ditaati oleh rakyat, kan seperti kurang lebih seperti. Tapi dalam pemahaman bahasa Indonesia, bangsa dan negara itu bisa dikatakan identik. Kenapa? Karena di dalam negara itu biasanya terdiri dari bangsa-bangsa kan gitu. Jadi di dalam negara bangsa bisa diartikan suku, maksudnya seperti itu. Jadi dalam satu negara itu terdiri dari berbagai macam suku, bisa terjadi seperti itu. Itu contohnya di Indonesia. Tapi kalau mereka yang di ujung Medini, dia jelas belum bisa bentuk suatu negara karena bangsanya masih terpisah-pisah kan gitu toh. Mereka masih mementingkan diri mereka masing-masing. Faktanya seperti itu toh. Jadi tidak aneh, makanya kemarin di video saya yang rendang itu mereka mengatakan Minangkabau karena itu bangsa toh, milik dia. Begitu juga yang ada yang menanyakan bahwa ambeng dan soto itu milik suku Jawa atau milik negara Indonesia. Ada yang menanyakan begitu. Seperti itu kawan. Jadi kalau dianggap sebagai milik bangsa berarti dia bisa mengakui, begitu loh, kurang lebih seperti itu toh. Padahal secara pengertian bahasa Indonesia bangsa dan negara itu sama, identik. Kenapa identik? Karena di dalam negara itu terdiri dari bangsa-bangsa dan untuk
suatu daerah gitu, untuk kebudayaan segala macam itu tercakup dalam satu wilayah juga kan, seperti itu toh. Di kita ini sudah selesai antara bangsa dan negara itu udah satu kesatuan. Kalau mereka memang belum, ada yang komen seperti itu Kak. Ya kita pembahasannya cukup sekian, ini masih panjang sebenarnya, tapi cukup sekian, nanti kita bahas di lain waktu. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang siap. Itu Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.